Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa lagi lewat video saya ya. Dan pada kali ini saya masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada matematika wajib pada bab turunan ya. Bagi saya, matematika bermakna makin terlatih makin tinggi logika. Jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Itu menurut John von Neumann. So let's enjoy the moment. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya, yaitu kita masih melanjutkan turunan. Kita sudah sampai di aplikasi turunan. Ini adalah aplikasi turunan yang kedua, yaitu kita bicara tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Baiklah, kita akan masuk ke hubungan antara suatu fungsi dengan turunan pertama dan juga turunan keduanya. Itu seperti apa ya? Nanti akan lebih mudah untuk dipahami. Saya akan ilustrasikan dengan menggunakan GeoGebra ya. Sebelumnya kita bahas aljabarnya dulu ya. Ini misalkan ada suatu fungsinya saya beri nama fx ya. Itu fungsinya adalah x pangkat 4 min 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 3x plus 4 ya. Ini apabila kita turunkan akan menjadi fungsi gx ya. Kita lihat bahwa 4x diturunkan jadi 4x pangkat 3, suku keduanya menjadi 6x pangkat 2 negatif ya. Kemudian suku ketiganya menjadi 2x dan suku keempatnya menjadi 3. Kemudian kesamanya hilang ya. Ini berarti Gx itu merupakan turunan pertama dari fx gitu ya. Dan kemudian kita turunkan sekali lagi untuk yang Gx hingga menjadi yang warna biru ini, yaitu 4x pangkat 3 diturunkan menjadi 12x kuadrat, kemudian min 6x kuadrat diturunkan menjadi min 12x ya, kemudian yang min 2x ini menjadi 2, sedangkan 3 nya jadi 0 ya. Nah, hx itu merupakan turunan pertama dari Gx, dan hx juga merupakan turunan yang kedua dari fx ya. Ini yang akan kita bahas bagaimana hubungan fx dengan gx ya, dan juga hubungan antara fx dengan hx gitu ya. Oke, baiklah. Nah, kita gambarkan dulu untuk yang pertama. Ini gambarnya seperti ini ya, sketsa grafiknya ya. Ini fungsi utamanya ya. Apabila kita turunkan menjadi turunan pertama, itu grafiknya akan berubah jadi yang merah seperti ini ya. Nah, ini supaya terlihat, maka saya akan melihat titik-titik yang akan kita kaitkan, yaitu yang pertama titik potong. Jadi saya ketik di sini adalah intersect. Saya akan cari titik potong antara G ya dengan sumbu X ya, berarti X axis ya. Ini ada tiga titik A, B, C. Ini merupakan titik potong dari turunan pertama terhadap sumbu X ya. Kemudian saya juga mau mencari titik lagi, yaitu saya cari titik ekstremum ya untuk yang fungsi utamanya, yaitu yang f. Kita akan lihat akan jadi seperti apa ya. Ini titik yang ekstrim ya pada fungsi utama, yaitu D, E, dan F ya. Dan apabila kita simak di sini, nilai pada A itu yang di sini titik A ya, itu memiliki absis yang sama dengan D ya, yaitu yang D itu yang di atas ini ya. Ini memiliki absis yang sama, yaitu min 0,71 ya. Begitu pula untuk yang B memiliki absis yang sama dengan yang E, yaitu besarnya 0,71. Kemudian yang ketiga juga sama, yang C punya nilai absis yang sama dengan yang F ya, yaitu 1,5 ya. Dan apabila saya tarik garis ya, dari titik A menuju titik D, maka ini akan terbentuk garis yang lurus ya. Maksudnya seperti itu. Kenapa absisnya sama gitu ya. Bila kita tarik lagi dari titik B ke titik yang E,
ini juga akan membentuk garis lurus karena dia punya absis yang sama ya. Begitu pula untuk yang C, kalau ditarik menuju ke F, nanti juga dia akan membentuk garis yang lurus karena memiliki absis yang sama gitu ya. Ya, dari apa yang kita lihat dari sini ya, kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa turunan pertama dari suatu fungsi itu bisa digunakan untuk menentukan titik-titik ekstrim ya, atau titik optimum ya. Optimum itu bisa maksimum bisa minimum ya dari suatu fungsi ya yang diturunkan ya. Ini yang di sini, ini yang D itu titik minimum, yang E itu titik maksimum, ya F itu titik minimum gitu ya. Saya rasa cukup jelas. Oke. Kemudian titik D, E dan F ya, itu kemudian disebut dengan titik stasioner, yaitu titik pada fungsi utama yang memenuhi turunan pertama sama dengan 0, disebut sebagai titik stasioner. Kita lanjut lagi pada bagian yang kedua ya. Sekarang kita akan mencari ya hubungan antara suatu fungsi dengan turunan keduanya ya. Itu seperti apa? Ya, untuk itu saya sudah buatkan sebuah titik, dua titik ya. Ada G dan H, ini merupakan titik potong antara turunan kedua terhadap sumbu X ya. Ini ada titik G dan H ya. Kemudian saya juga sudah membuat sebuah titik di sini pada fungsi utamanya yang warna hijau ini ya. Kemudian titik I dan titik J namanya ya. Ya, ini titiknya saya buat nilai dari absisnya itu sama ya. Untuk G nanti sama dengan I ya. Untuk absisnya yaitu min 0,15. Kemudian untuk H juga sama, saya buat dengan J untuk nilai absisnya yaitu 1,15 ya. Ya, maka dari sini ya kita bisa menarik garis untuk mengecek apakah ini segaris atau tidak ya. Saya cek di sini, saya tarik garis ke atas ya, ternyata membentuk garis lurus ya. Nah, maka ini berarti artinya titik G dan titik I ini segaris ya. Kemudian saya buat lagi juga untuk yang di H dengan bentar, saya buat dulu, terus saya klik, saya buat dulu dari titik H ke titik J juga sama ya, dia berubah garis lurus ya. Jadi ini maksudnya dari sini ya, nilai dari turunan kedua ya, kalau turunan keduanya bernilai sama dengan 0 ya, maka nanti pada fungsi utamanya akan diperoleh sebuah titik, ya ini titiknya adalah I dan titik yang kedua itu adalah J. Ini adalah titik yang namanya adalah titik belok ya. Kenapa namanya titik belok? Karena di lokasi titik ini tempat kurva ini mulai berbelok ya. Kita lihat nih, ini dari ke atas naik ke atas ya, ini jadi akan berbelok. Sebelum kembali ke bawah dia mulai beloknya di sini ya. Dan kemudian dia turun dan dia akan berbelok lagi di sini, akan mulai naik nih ya. Nah, ini namanya, jadi nama titik ini I dan J ini adalah titik belok ya. Nah, itu dia titik belok. Kemudian yang berikutnya itu kalau nilainya sama dengan 0 ya. Kalau nilainya sama dengan 0, kita temukan ada titik belok tadi. Nah, bagaimana kalau nilainya tidak sama dengan 0 ya? Kita akan buat ilustrasi di sini ya. Kita buat ilustrasi kalau nilainya kurang dari 0. Saya buat arsiran di sini. Saya buat arsiran, nanti ini warnanya agak coklat ya. Perhatikan, silakan perhatikan ya. Nah, sampai sini terlihat ya bahwa ini adalah daerah di bawah sumbu X ya. Ini artinya turunan keduanya nilainya kurang dari 0 ya. Nah, apabila nilai turunan keduanya
kurang dari 0, apa yang terjadi dengan fungsi utamanya? Kita lihat, kita tarik ke atas ya. Nah, saya buat tarik sini ya, daerah yang saya arsip coklat ini ya, biar kalian melihat di situ ada kurva yang warna hijau di dalam kotak ini ya. Ini kurvanya yang warna hijau atau di fungsi utamanya ini berupa titik maksimum ya, atau titik balik maksimum gitu ya namanya ya. Jadi kalau nilai turunan kedua dari fungsi ini adalah di bawah 0 atau kurang dari 0, maka kita bisa memastikan bahwa bentuk dari titik tersebut itu adalah berupa titik balik maksimum gitu ya, sebenarnya seperti itu ya. Kemudian bagaimana kalau dia nilai turunan keduanya itu lebih dari 0? Kita buat ilustrasi lagi. Ini sementara saya hilangkan dulu yang ilustrasi barusan ya. Ya, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau nilai turunan keduanya itu ternyata lebih dari 0 ya. Saya arsip di daerah sini mulainya ya. Nah, ini daerah dimana turunan keduanya itu lebih dari 0 ya. Ini daerah yang pertama. Saya buat daerah satu lagi di sini ya. Ya, ini dia ya, sudah ketemu ya. Nah, kalau dari daerah sini kita pertama simak dulu kalau seandainya turunan keduanya itu lebih dari 0 ya. Ini terlihat dari kurvanya yang warna biru ini berada di atas sumbu X ya. Ini kan dua-duanya kiri dan kanan di atas sumbu X ya. Ini berarti nilai turunan keduanya lebih dari 0. Dan apakah yang terjadi di daerah ini ketika turunan keduanya lebih dari 0? Ternyata fungsi utamanya itu sedang mencapai nilai minimum ya, sehingga dengan syarat ini kita bisa menentukan bahwa kalau nilai turunan keduanya itu kurang dari 0, maka jenis titik balik pada fungsi utamanya itu berupa titik balik minimum gitu ya. Lihat ini berada di bawah ya, paling bawah, ini juga paling bawah. Ini titik minimum yang pertama, ini titik minimum yang kedua ya. Jadi sudah jelas ya bahwa turunan kedua yang pertama jika dia sama dengan 0, maka kita bisa menentukan nilai titik beloknya ya. Titik beloknya itu yang ini ya, I dan J. Kemudian jika nilainya kurang dari 0 turunan keduanya, maka jenis titik balik dari fungsi utamanya itu adalah titik balik maksimum ya. Kemudian kalau dia turunan keduanya itu lebih dari 0, maka jenis titik balik dari fungsi utamanya itu adalah berupa titik balik minimum ya. Itulah hubungan antara suatu fungsi dengan turunan pertama dan turunan keduanya ya. Dan selain ini nanti kita akan bahas tentang aplikasi pada penyelesaian suatu permasalahan ya. Tadi kita sudah melihat ilustrasi pada GeoGebra ya. Suatu fungsi akan mencapai nilai optimal itu bisa maksimum bisa minimum itu jika m itu adalah gradien, yaitu nilainya sama dengan turunan pertama dari fx ya, dan itu sama dengan 0 ya. Titik yang memenuhi m sama dengan turunan pertama dari fx sama dengan 0 itu disebut sebagai titik stasioner atau titik kritis. Itu adalah aplikasi dari turunan pada turunan pertama ya. Nah, kita bahas turunan yang kedua bagaimana ya. Misalkan f adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada x1 elemen i, maka jika turunan pertama dari fx1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut sebagai titik stasioner atau kritis. Ini titik yang kita bahas tadi ya. Kemudian yang berikutnya, jika turunan pertama dari fx1 itu sama dengan 0 dan turunan kedua dari fx1 itu nilainya lebih dari 0, maka titik x1, fx1 disebut sebagai titik minimum fungsi
ya. Jadi kuncinya ini kalau dia turunan keduanya itu lebih dari 0, maka grafiknya jenisnya adalah berupa titik minimum ya, titik balik minimum. Kemudian yang berikutnya, jika turunan pertama dari fx1 itu nilainya sama dengan 0 dan turunan kedua dari fx1 nilainya kurang dari 0, maka titik x1, fx1 itu disebut sebagai titik maksimum fungsi ya. Jadi kalau turunan keduanya itu nilainya kurang dari 0, maka berarti jenis titik baliknya merupakan titik balik maksimum ya. Yang berikutnya, jika turunan kedua dari fx1 sama dengan 0, maka titik x1, fx1 itu disebut sebagai titik belok ya. Setelah ini kita latihan soal ya. Latihan soal supaya kita lebih memahami apa yang disampaikan tadi pada teoremanya tadi ya. Latihan soalnya seperti ini. Tentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 7. Kemudian tentukan jenis titik balik tersebut ya. Kita jawab. Ini soalnya tadi ya. Jadi maksud dari soal ini, nanti kita akan menentukan titik baliknya di mana ya. Kemudian setelah ketemu titik baliknya di mana, nanti kita tentukan jenisnya ini termasuk titik balik apa, apakah maksimum, apakah minimum gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Kita jawab ya. Fungsinya seperti ini fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 7 ya. Kita turunkan saja sekali untuk masukkan turunan yang pertama, yaitu turunan pertamanya berarti ini menjadi 2 dikalikan dengan 2 koefisiennya, yaitu menjadi 4x ya. Kemudian yang 8x menjadi min 8, sedangkan yang 7 ini berupa konstanta, maka ini 0, sehingga turunan pertamanya itu adalah 4x min 8 ya. Kita ketahui bahwa dari syarat yang tadi kita bahas bahwa titik stasioner itu syaratnya itu terjadi ketika turunan pertamanya itu adalah 0 ya. Kita gunakan syarat ini bahwa turunan pertamanya itu harus 0, berarti 4x min 8 itu nilainya harus sama dengan 0. Kalau begitu kita bisa memindahkan ruasnya yang 8 ini ke ruas sebelah kanan, jadi 4x sama dengan 8. Kemudian kita bagi setiap ruas dengan 4, maka kita ketemukan nilai x nya adalah 2 ya. Ini adalah absis pada titik stasioner ya. Kemudian kita perlu ordinatnya kita bisa cari dengan cara mensubstitusikan x ini ke dalam fungsi utamanya, yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 7 ya. Kalau kita substitusikan menjadi seperti ini, kita hitung ya. Kita hitung 2 kuadrat itu adalah 4 kalikan 2 itu adalah 8 ya, 8. Kemudian min 8 dikalikan 2 itu adalah min 16, 7 tetap di sini ya. Kita jumlahkan 8 dikurangi 16 itu adalah min 8, min 8 tambah 7 itu adalah min 1. Jadi kita peroleh titik stasionernya adalah 2, min 1 ya. Setelah ketemu titik stasionernya, maka berikutnya kita menentukan titik stasioner ini jenis apa, apakah dia maksimum, apakah minimum gitu ya, dengan cara kita menurunkan ke turunan yang kedua ya. Tadi turunan pertamanya adalah 4x min 8, kita turunkan sekali lagi sehingga menjadi turunan kedua, maka kalau diturunkan lagi tersisa hanya 4 ya, seperti ini ya. Karena turunan keduanya itu lebih dari 0, yaitu tadi 4 ya, kan lebih dari 0, maka titik 2, min 1 ini berupa titik balik minimum ya. Ini sesuai dengan syarat yang kita bahas tadi di sebelumnya ya, sebelum kita contoh soal ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa titik balik fx itu adalah 2, min 1 yang berupa titik balik minimum gitu ya. Silakan nanti dibuka lagi atau diulang lagi dari teorinya dulu supaya kalian paham tuh syaratnya apa saja. Setelah itu kalian lanjutkan ke contoh ini, diulang lagi nanti supaya kalian lebih paham lagi tentang bagaimana penyelesaian soal-soal tentang nilai maksimum dan nilai minimum ya. Berikutnya saya berikan latihan soal ya. Latihan soalnya saya buat mirip dengan
contoh tadi, yaitu tentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat plus 12x min 14. Kemudian tentukan jenis titik balik tersebut. Ya, hampir sama kan? Ya, jadi saya rasa ini pasti gampang ya, silakan dikerjakan. Ya, saya tunggu jawabannya di kolom komentar YouTube ini ya, atau dikirimkan secara pribadi ke saya juga boleh. Ya, oke, itu saja untuk pintar matematika. Kalian cukup menjadi pribadi yang super math. Apa itu? Suka pelajaran matematika. So let's enjoy the math. Kita lanjut lagi nanti di bagian terakhir, yaitu pada aplikasi turunan berikutnya, yaitu tentang kecepatan dan percepatan. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.